Tenjin, haruskah kita pergi? Melihat tidak ada suara di luar untuk waktu yang lama, Su Qimeng akhirnya melepaskan tangannya. Suami. Maaf, bagaimanapun juga, tuan tanah itu sangat licik karena saya berutang sewa. Jadi, menatap Chen Xinyu dalam pelukannya dengan sedikit air liur di sudut mulutnya, Su Qimeng sedikit terkejut. Sedikit, Kun, berhenti menjilati. Setelah berkata demikian, Su Qimeng segera melangkah maju dan menamparkan wajah Xiao Kun. Xiao Kun yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi merasa sedikit bingung. Tidak apa-apa kalau dia tidak mendapat hadiah, tapi mengapa dia dipukuli? Suami, gelombang. Begitu Su Qimeng melepaskan tangannya, Chen Xinyu terjatuh ke tanah seperti sapi yang lemas. Suami, hei gelombang jangan tidur lagi, hei, pah gelombang. Rasa sakit di wajahnya perlahan menjalar ke sarafnya. Chen Xinyu menegakkan tubuh dan tiba-tiba membuka matanya. Ada apa? Ada apa? Menatap ruang kosong di sekelilingnya, Chen Xinyu benar-benar tercengang. Tidak, bukan itu masalahnya. Tidak mungkin seserius itu. Bisakah kamu mati karena telapak kakimu dijilat? Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu. Ledakan. Sang dewa tidak tahan lagi mendengarkan. Ia pun menyerbu ke depan dan melemparkan pisau pembunuh neraka mengenai kepala Chen Xinyu. Apa yang kau lakukan? Air mata menggenang di sudut mata Chen Xinyu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat lelaki tua yang dikenalnya di depannya. Dasar tukang untung. Chen Xinyu mengangkat tangannya dan menunjuk ke lokasi dewa. Bagaimana? Apakah kamu menyukai penampilan baru yang kubuat untukmu? Persetan denganmu. Xin, kau tahu betapa memalukannya bagiku untuk keluar seperti ini. Tolong. Banyak orang yang ingin menjadi gadis cantik tapi tidak bisa menjadi salah satunya. Cukup puaskan dirimu gelombang. Ketika dia mengatakan hal itu, sudut mulut sang dewa terangkat semakin nakal. Cepat ganti saya. Kalau tidak, saya akan beri Anda ulasan buruk bintang 1. Maaf sekali, Anda sudah memberi saya ulasan bagus. Jadi Anda tidak bisa memberi saya ulasan buruk lagi. Lagi pula, jiwamu sudah terperangkap dalam tubuh ini. Jika Anda ingin mengubah kembali, mungkin kehidupan selanjutnya. Petik 2. Ini bohong. Chen Xinyu tidak dapat menahannya lagi setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak kepada dewa di depannya. Sudah cukup. Baiklah. Berhenti bicara omong kosong. Ini adalah ruang mandiri yang aku sediakan untukmu. Kamu tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Alasan aku memintamu datang ke sini hanya karena keluargamu begitu menderita sehingga aku tidak tahan lagi. Petik 2. Berani sekali kau berkata begitu. Beri aku tubuh yang lebih baik. Sekarang bahkan kepribadiannya telah berubah seperti ini. Bagaimana aku bisa keluar untuk mencari pekerjaan? Bagaimana aku bisa keluar untuk bertemu orang? Wow, gelombang. Chen Xinyu menundukkan kepalanya dan menutupi wajahnya, lalu mulai menangis dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seorang gadis muda. Kaulah yang lari tanpa mendengarkan perkataanku. Oke, tubuh fisik akan memengaruhi penampilan jiwa, dan perubahan kepribadian adalah hal yang normal. Hanya, aku masih bisa melihat dengan jelas seperti apa sebenarnya jiwamu. Jangan harap aku akan tertipu dengan penampilan gadis polosmu itu. Petik 2. Memotong. Mendengar ini, Chen Xinyu tiba-tiba berhenti menangis dan menatap dewa itu dengan pandangan jijik. Baiklah, tidak ada gunanya menatapku seperti ini. Lagi pula, kaulah yang berlari begitu cepat, jadi kau hanya bisa mencubit wajahku sesuka hatiku. Apa pilihanmu? Mendengar ini, Chen Xinyu langsung mundur beberapa meter. Kenapa kamu lari sejauh itu? Apa salahnya menyukai gadis cantik? Dewa yang hendak berkata lebih banyak lagi tiba-tiba tersipu dan dengan cepat menelan kembali apa yang hendak dikatakannya. Sudah cukup. Nanti aku akan membuatkan kartu identitas dan resume untukmu agar kamu bisa mendapatkan pekerjaan dan menafkahi keluargamu. Apa informasi di atas? Persis sama dengan identitas asli Anda, kecuali saya akan mengubah namanya. Hal-hal ini dapat diperiksa oleh sistem manusia Anda.
Petik 2. Saat dia berbicara, pemandangan dalam pandangan Chen Xinyu berangsur-angsur mulai kabur. Hei, tunggu sebentar. Hei. Sekalipun aku punya semua ini, bagaimana aku bisa keluar dan mencari pekerjaan dengan badan ini? Petik 2. Kamu punya tangan dan kaki. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mendapatkan pekerjaan? Carilah sendiri jalan keluarnya. Kalau tidak, menjadi seorang otaku yang gemuk bukanlah ide yang buruk. Tetapi apakah istri Anda akan kabur dengan orang lain? Tapi itu belum tentu benar gelombang. Jika kamu terus memarahiku, aku akan memberimu ulasan yang buruk. Saat suara terakhir terdengar, pandangan Chen Xinyu sepenuhnya menjadi gelap. Jaga keluargamu terlebih dahulu gelombang. Suara hampa itu bergema di kepalaku, tergantikan oleh suara yang kukenal. Suami, ledakan, dentuman, dentuman, suami, dengan baik. Mendengar panggilan Su Qimeng, Chen Xinyu perlahan membuka matanya. Xiao Meng, ada apa? Hah, melihat tangan Su Qimeng yang bertumpu di dada indahnya, Chen Xinyu benar-benar terpana. Xiao Meng, apa yang kau lakukan? Chen Xinyu berteriak, dan langsung berjuang untuk menjauh dari mobil di belakang dan meletakkan tangannya di depan dadanya. Bagaimanapun juga, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Kita harus menunggu sampai malam. Hah, menatap mata Su Qimeng yang sudah merah karena menangis, Chen Xinyu perlahan terdiam. Xiao Meng, gelombang. Su Qimeng menyeka sisa air mata dari sudut matanya dan berjalan langsung menuju ruang tamu. Hei, Xiao Meng, tunggu sebentar. Segera setelah. Ya ampun. Kebanyakan orang pasti pingsan karena menjilati telapak kaki mereka gelombang. Mendengus. Su Qimeng menoleh tiba-tiba tanpa melihat ke arah Chen Xinyu, yang sepertinya menunjukkan bahwa dia sedikit marah. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda. Ini benar-benar dewa yang berbicara kepada saya. Lihat, ini resume dan kartu identitas saya. Saat berbicara, Chen Xinyu meletakkan resume dan kartu identitas di tangannya di atas meja kopi di ruang tamu. Dengan baik. Melihat resume dan kartu identitas yang tertata rapi, Su Qimeng perlahan mengerutkan kening. Su Xiaoyu, hah. Chen Xinyu sedikit bingung ketika mendengar tiga kata ini. Dia segera mengambil resume itu dan melihat nama yang tertera di atasnya. Su Xiaoyu, umur 25 tahun. Lulusan sarjana dari Universitas Keuangan dan Ekonomi NCT, jurusan Pemasaran. Saya telah bekerja di Spiritual Energy Co. Ltd. selama 2 tahun dan memiliki banyak pengalaman kerja. Kamu bilang kamu ingin mengganti namamu, dan kamu benar-benar ingin melakukannya. Tunggu sebentar. Menatap wajah gadis di kartu identitas, lalu menatap Chen Xinyu di depannya, Su Qimeng perlahan melebarkan matanya. Sepertinya, suamiku benar-benar tidak selingkuh. Nama di kartu identitas itu juga Amelia Su. Tuhan sudah bilang padaku bahwa dia akan mengganti namaku, tapi tidak ada yang akan berubah. Sambil memegang kartu identitas di tangan, Chen Xinyu melihat potret di atas. Potret itu memang persis seperti dirinya, kecuali ekspresinya sangat kusam, persis seperti robot buatan. Namun nama yang tertera pada nama itu bukanlah Chen Xinyu, melainkan nama yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, Su Xiaoyu.